dipakai. Ada cara lain yang dianggap lebih apa namanya lebih akurat, yaitu dengan melihat deviasi standar atau standar deviasi, yaitu mencoba melihat berapa penyimpangan rata-rata dari setiap nilai terhadap rata-rata. Oke. Itu. Jadi itu cara yang dipakai untuk supaya hasilnya bisa lebih akurat, lebih halus. Itu. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Minggu lalu kita sudah pelajari, dan bahkan kalau tidak salah ada PR yang dibuat oleh Anda berdasarkan soalnya masing-masing. Jadi PR-nya itu Anda bikin sendiri, jadi dipastikan tidak ada yang sama. Nah, hari ini kita akan membicarakan ukuran berdasarkan transformasi skor mentah. Maksudnya begini, biasanya kalau kita habis melakukan ujian, biasanya skor kita itu dianggap skor mentah, skor yang belum final. Skor yang belum final, sehingga perlu diolah, sehingga dia menjadi skor yang final. Nah, yang lazim kita gunakan di sekolah, misalnya selama ini, misalnya menggunakan angka desimal 1 sampai 10. Sehingga diperoleh nilai 7, nilai 8, nilai 9, nilai yang paling sempurna adalah 10. Nah, di sini ada salah satu cara yang digunakan di dalam statistik dalam merubah skor kasar tadi, skor mentah itu menjadi nilai yang final, nilai yang baku, dengan menggunakan nilai desimal 1 sampai 10, tapi pendekatan yang digunakan adalah pendekatan PAN. PAN di sini adalah singkatan dari penilaian acuan norma, jadi bukan Partai Amanat Nasional, bukan. Jadi bukan partainya Amin Rais. Jadi PAN itu penilaian acuan norma. Nah, seperti yang kita tahu bahwa penilaian itu kan ada dua macam, ada namanya PAP. Pernah dengar kata PAP? PAP dengan PAN. Pernah dengar istilah itu? Mestinya kita dapat waktu satu mata kuliah evaluasi. PAN dengan PAP. Ada spiral tak? Waduh. Ada nak sumber listrik di sini, nanti macet. Nanti PAN itu PAN dengan PAP. Ini norma, ini patokan. Penilaian acuan patokan dan penilaian acuan norma. Kalau penilaian acuan norma, kelulusan itu ditentukan berdasarkan nilai rata-rata. Jadi dipastikan bahwa dalam setiap tes, dalam setiap pelaksanaan pasti lulus. Kelulusan itu didasarkan pada rata-rata. Rata-rata. Di atas rata-rata lulus, di bawah rata-rata tidak lulus. Ini kalau norma. Jadi katakanlah dalam sebuah kelas kita memberikan ujian, kalau rata-ratanya dalam kelas itu 4,5, maka standar kelulusan 4,5. Tapi kalau rata-ratanya misalnya 6, maka standar kelulusan 6. Jadi semakin tinggi nilai rata-ratanya, semakin tinggi standar kelulusannya. Itu kalau PAN. Jadi ini fluktuatif ini. Jadi dipastikan bahwa dalam setiap kelas pasti ada yang lulus. Karena nilainya berdasarkan kebatas kelulusan berdasarkan standar rata-rata. Kalau PAP tidak. PAP itu penilaian acuan patokan, ada patokan dan patokan yang ditetapkan. Katakanlah patokan yang ditetapkan misalnya ujian nasional tempoh hari di SD itu, misalnya katakanlah 5,5 misalnya nilai ujiannya itu. Kalau siswa tidak sampai 5,5 ya tidak lulus. Kalau dalam satu kelas itu tidak ada yang sampai 5,5, tidak ada yang lulus. Itu kejam, itu PAP itu. Jadi harus ada standar yang ditentukan,
Kapan tidak sampai standar, maka tidak ada yang lulus. Bisa jadi misalnya semua lulus, karena memang kalau misalnya semua di atas patokan itu. Jadi masing-masing ada kelebihan. Kalau PAN itu dianggap lebih manusiawi kan pasti ada yang lulus. Di atas rata-rata, kalau Anda selama ini sudah merasa kemampuannya di atas rata-rata, ya pasti lulus. Begitu. Tetapi kalau PAP berdasarkan standar, kalau tidak sampai standar, ya mohon maaf, tidak lulus gitu. Nah, hanya kelebihannya, kalau PAP itu membuat orang membuat orang termotivasi untuk belajar. Karena tidak ada jaminan bahwa dia bisa sampai pada standar. Ya, kalau yang PAN itu tadi saya katakan bahwa kalau anak selama ini merasa dirinya kemampuannya di atas sedang, di atas rata-rata, sudah cuek dia, pasti dia lulus. Gitu. Nah, yang kita mau pakai di sini adalah pendekatan PAN yang lebih manusiawi. Nah, dalam pendekatan ini kita berdasar pada rata-rata dan standar deviasi. Jadi kita sudah menggunakan, jadi bagaimana menghitung rata-rata kita sudah pelajari, bagaimana menghitung standar deviasi kita sudah pelajari, sekarang kita terapkan di sini. Jadi ini ada data, ini data fiktif ini. Jadi Anda pun bisa bikin data. Nah, ini jadi setelah ada data begini, yang pertama kita lakukan adalah membuat tabel. Membuat tabel. Mengapa harus kita membuat tabel? Supaya gampang kita identifikasi berapa orang yang skornya 48 sampai 50, berapa orang di situ. Nah, mengapa seperti ini? Ada deviasi, ada FD, ada min, ada M, ada FD pangkat 2, ada FM, karena kita mau menghitung deviasi standar dan rata-ratanya. Kemarin pada saat kita mempelajari bagaimana menghitung standar deviasi, kan diperlukan deviasi, D. Diperlukan FD, diperlukan FD pangkat 2. Pada saat kita menghitung rata-rata min, kita perlukan M, nilai tengah. Kita perlukan FM misalnya. Sehingga satu kali kita membuat tabel, maka semua kebutuhan kita sudah tercover. Kita sudah bisa menghitung deviasi, kita sudah bisa menghitung rata-rata. Nah, untuk menghitung rata-rata untuk data kelompok kan yang kita ambil sebagai nilai variabelnya kan nilai tengahnya ini. Ini nilai pertengahannya ini. M-nya. M-nya itu nilai variabelnya, lalu dikali dengan frekuensi, maka di sini FM. Jumlah FM, sigma FM dibagi dengan banyaknya N, banyaknya frekuensi, itulah rata-ratanya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita jumlah dari atas ini 1342 dibagi N, banyaknya 40, sama dengan ini rata-ratanya 33,55. Nah, sekarang bagaimana menghitung deviasinya? Lalu ada interval, ada akar, sigma FD pangkat 2 dibagi N kurang sigma FD per N pangkat 2. Nah, di sini juga sudah ada nilainya. Nah, FD-nya minus 6, FD pangkat 2 192, N-nya 40. Nah, kita tinggal masukkan 192, N-nya 40, ini minus 6 per 40 pangkat 2, diperolehlah 6,57. Nah, setelah kita memperoleh itu, maka langsung kita masukkan ke dalam rumus ini. Selesai. Rumusnya ini adalah M tambah 2,25 kali deviasi standar yang DSA itu 6,75, itulah yang berhak dapat nilai 10. Kemudian M tambah 1,75 kali deviasi standar, itulah yang berhak nilai 9. Ini rumus, jadi tidak perlu kita bertanya dari mana itu 2,25, jangan kita tanya. Itu sudah given itu. Pokoknya itu urusannya orang statistika itu. Pokoknya kita hanya pakai saja. Kalau Anda menggunakan rumus ini untuk merubah nilai besar, misalnya kita habis menguji, misalnya jumlah soal 50. Setelah diperiksa, oh ada yang dapat skor 35. Skor 35 ini kalau ditransfer ke nilai 1 sampai 10 dapat berapa? Inilah gunanya nih, barang ini, rumus ini.
Jadi tadi ini yang hasil skor ini yang bergerak. Ini skor terendah 18, skor tertinggi misalnya 50. Nah, sekarang ini nilai ini saya mau robah ke dalam nilai 1 sampai 10. Misalnya nilai 33 atau 34, 30. Kita kan bingung berapa kalau dapat 33, 35. Apakah dapat 6, apa dapat 7 atau dapat 8. Nah, dengan menggunakan rumus ini gini. Nah, ini rumusnya nih. Jadi M-nya tadi berapa rata-ratanya? Ini 33,55. Kemudian deviasinya 6,57. Tinggal kita masukkan. M 33,55 ditambah 2 kali 2,25 kali 6,57. Itulah yang mendapat nilai 10. Itu rumusnya. Jadi sekarang kita hitung misalnya seperti ini. M-nya kan 3,55 ditambah 2,25 kali 6,57. Itu jadi selesaikan dulu dalam kurung ini. Baru tambah keluar. Didapatlah 48,33. Dibulatkan menjadi 48. Jadi siapapun yang dapat nilai 48, nilainya 10. Jadi kita tinggal kembali lihat ini. Yang dapat nilai 48 kan cuma 1. Berarti yang bisa dapat 10 di sini hanya 1 orang. Siapa 48? Kita cari Maki. Siapa 4? Hanya Upik. Nah, sekarang yang kedua misalnya. Ini yang dapat nilai 9. M tambah 1, kali 175. Kita hitung lagi. Ini 45,55 dibulatkan, dibuang saja 0,545. Nah, untuk nilai 9. Jadi siapapun yang dapat nilai 45, itu nilainya 9. Tinggal kita lihat. 45. Di sini yang dapat yang 45 itu, sini hanya 1 orang juga. Cari Maki di sini siapa yang 45. Ada enggak 45, 46? Ini Ji. Prof. Salam. Hey, apa kabar? Hey. Bisa enggak sebentar sesudah maghrib atau karena mengajar Kak dulu Prof di pasca ini. Setelah ini nanti kita akan membuka apa namanya yang persiapan UKP PPG besok. Sesudah maghrib kita bisanya di mana Ki ngobrol-ngobrol ya. Bah. Ya. Ya. Ada waktu kita Prof sebentar setelah maghrib ya. Oke, Bah. Baik. Ya. Terima kasih Prof. Bah. Waalaikumsalam. Jadi begitu aturannya. Jadi kita tinggal terapkan ini. Nah sekarang ada ketentuannya. Ini kan tadi nilai 10 kan sampai di sini. Nilai 9 sampai 45 artinya di atas 45 itu bisa dapat nilai 10. Jadi nilai 46 sampai 48 bisa dapat 10. Mana tadi spidol tak? Jadi nilai 46 sampai dengan 48 ini dapat nilai 10. Nah, di bawahnya lagi nanti satu bulat 42 berarti nilai 43 sampai dengan 45, 43 sampai dengan 45 ini yang dapat 9. Jadi tinggal kita lihat nanti di data itu. Siapa yang dapat nilai 43, siapa yang dapat nilai 44, siapa yang dapat nilai 45, berarti itu bisa dapat 9 ini. Nah, tinggal 43 siapa? Nah, kita lihat nih. 43, 44, ini ada tempat di sini. 43, 43-nya itu berangkali ya.
Nah, begitu. Saya begitu terakhir. Jadi memang ini sampai varian terakhir. Nah, ini nilai terakhir ini 33 min M dikurang 2. Jadi kalau dia di atas ini tambah, semakin ke bawah ini menjadi kurang. Ini tambah turun 0,25, 0,75, 0,125, 0, sampai sama dengan di atas. Tambah tadi di sini di atas tambah 0,25, 2,25, di sini kurang 2,25. Nah, di sini terakhir. Jadi di sini akhir di sini dapat 18 atau di belakang 11 ada nilai 1. Jadi 18, jadi di sini 19 atau ke bawah, nilai 19 atau kurang, apa nih? X. Ini sama dengan nilai 1. Jadi tinggal kita lihat ada 18. Skor yang paling baik itu kalau ada 19 ya berarti 2 orang dapat 1. Nah, 18 Ahmad. Enggak ada 19 ya. Nilai 1 cuma 1. Begitu. Hanya begini caranya. Nah, yang perlu kita pahami itu yang pembulatan itu apa namanya? Misalnya yang 45 itu kan 45 kan nilai tertinggi untuk nilai 9. Kemudian 442 nilai tertinggi untuk nilai 8. Artinya di atas 42 berhak dapat nilai 9. Nah, kemudian 37 nilai di 38 nilai tertinggi yang berhak dapat nilai 7. Di atas 38 boleh dapat nilai 8. Berarti 39 sampai dengan 40 tertinggi untuk nilai 6. Berarti di atas dari ini 35 dapat nilai 3 sampai dengan 38. Nah, kemudian nilai tertinggi untuk nilai tertingginya adalah 32. Di atas 32 bisa dapat nilai 6, 33 sampai dengan 36, 33 sampai dengan 35. Begitu terus ke bawah. 19 adalah nilai tertinggi untuk dapat nilai 1. Jadi 19 ke bawah itu dapat nilai 1. Di sini ada 18. Jadi dapat. Selesai. Begitu. Jadi gampang sih sebenarnya. Tetapi ada yang lebih simpel. Ada yang lebih simpel. Tidak perlu pakai ada level. Katakan misalnya kita punya jumlah soal misalnya 50. Ya, 50 soal. Lalu kita skornya sesuai kita misalnya 35. Nah, kalau ini dibawa ke dalam nilai rentang 1 sampai 10, 35 ini dapat berapa? 35 ini 6? Enggak. Saya cara yang lebih tidak perlu menghitung min, tidak perlu menghitung standar deviasi. Dan ini juga logis, bisa dipertanggungjawabkan. Tadi saya katakanlah misalnya kita bikin soal 40. Setelah kita periksa,
Nilainya siswa itu bergerak dari 11 sampai yang paling tempat paling pintar biar tiga delapannya ada dua salah. Nah sekarang kalau ada siswa misalnya skornya 35, dia dapat berapa dari situ? Kalau ditransfer ke nilai 1 sampai 10. Bagaimana dari mana dapat nilai 9? Bagaimana apa dasarnya? Hah? Kenapa? Pertanyaan saya adalah apa dasarnya Anda? Hah? Tidak boleh pakai sih kalau jangan suka-suka. Nggak boleh. Jadi orang itu harus rasional. Jadi salah satu pesan saya ketika Anda memberikan nilai pada siswanya harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan kapan repot. Ya meskipun yang namanya manusia unsur subjektivitas pasti ada. Tapi kan yang ini bagus. Artis siswa bertanya, Pak, kenapa dapat nilai sekian? Perasaan kita bisa dicap sebagai guru yang tidak objektif. Saya salah kalau Anda bertanya pada saya, Pak, kok dapat? Nah, caranya begini, skor kalau kita kan itu adalah X, kemudian jumlah adalah N, ini jadi skor dibagi 40 kali 10 itu makai contoh sederhananya semua 10 40 kali dapat 10 kan. Nah kalau misalnya kalau kasih begitu saja, kalau misalnya dia 20, misalnya dia hanya 20, ya 20 per 40 kali 10 kan 5. Sederhana kan begitu. Kalau angka ya silakan silakan itu kan 8,7 kan itu dibulatkan ke atas, keluar dari setengah ya hilangkan. Meskipun ada mengatakan, ya bagaimana Pak kalau pas pas di tengah-tengah misalnya 7,5 kemana? Ada aturan statistik mengatakan kita lihat di depannya. Kalau di depannya bilang ganjil maka dibahas. Di depannya genap dibuang. Tapi kalau saya saran 0,5 bulat lalas. Jangan terlalu pelit. Kenapa kena susah kamu mah? Janganlah. Artinya sepanjang bisa kita tidak pernah tahu bahwa anak-anak kita mungkin dianggap paling bodoh di sekolah, tapi justru dia nanti yang paling sukses dalam kehidupannya. Jadi bayangkan kalau yang begitu Anda selalu tantang, ya begitu kata ini guru dulu. Coba banyak kita lihat begitu. Coba Anda ingat-ingat teman, ada dulu temannya Bambala, nah, jadi anggota dewan, jadi polisi, jadi apa? Kita tidak pernah tahu bagaimana nasibnya orang. Jadi pesan saya, ya tentu saja tetap harus dalam koridor mendidik. Kalau si 4,5, 5,5 kasih 6, 7,5 kasih 8. Yang salah itu kalau misalnya 0,5 kasih 7. Itu tidak
Dia mau satu dana tidak itu kan tidak mending. Begitu ini susah-susah selesai gitu. Eh, ada materinya saya kirimkan ke, ini ada latihannya, coba-coba kita latihan kerja. Materi diagram. Coba bagi ini nilai ini ke dalam 1 sampai 10. Sekarang sudah tinggal satu meeting, setelah itu dilanjut program. Kan sudah meet sekarang, kan kita kadang juga tidak masuk, tidak apa-apa lah. Jadi saya masih masuk satu kali, kita akan berbicara tentang korelasi penerapan apa namanya, menghitung bagaimana menghitung korelasi dari sebuah variabel. Setelah itu kita meet nih, baru setelah itu saya lepas Anda ke Prof. Tamsa. Tamsa aslinya itu statistika ya Kak. Tapi tidak Ji. Beliau itu sangat paham. Beliau itu sangat paham. Tas ke dia. Nah, Ji. Jangan kita ada ada itu. Nanti di share itu materinya di grup di. Sudah. Nah. Tanya memang kalau misalnya ada tanya kalau ada yang tidak jelas karena begini boleh boleh dan kalau boleh hasil wilmitnya setengah 4. Oke. Sekarang pertanyaan. Bertanya memang kalau ada sebelum saya tutup. Ya, intian. Kan ada itu ya, itu. Ah, ya, ini sampai karena apa? Untuk latihan. Ya, latihan-latihan ini. Jadi tentu tentu Anda harus bikin bikin tabel seperti itu ya, yang mengakomodasi semua kebutuhan tak ini. Ada interval kelas, ada F, ada D, ada FD, ada M, ada FD. Satu kali kita bikin tabel. Nah, iya, kan tidak bisa kita mengerjakan itu kalau tidak ada data begini caranya. Makanya saya tanya memang kalau ada yang tidak paham di sini ya tanya. Penguasaan dan evaluasi. Cukup ya?
korelasi, belajar tentang korelasi itu, korelasi bagaimana baik itu korelasi kita berangkat cerita dari latihan. Nanti nanti saya kasih soal dari situ, kasih soal relasinya. Tabe. Sini tidak ada yang daftar PPG ya? Oh, Daljab. Oh, Daljab. Kalau pilotin berapa? Pilotin 3. Oh, sementara belajar sekarang. Oh, dari mana, Ki? Di sini. Oh, lancar gitu. Apa buka? Oh, belum. Kebagi dulu. Ini yang mau diuji besok ini anak-anak pilotin 2. Ada yang bertanya teman-teman minta tolong, saya tidak ada tolong kan yang menentukan kelulusannya pusat. Tugas kita kan hanya oke. Kumpul dia. Ya, yang penting ada namanya. Intinya sebenarnya tugas ini adalah supaya Anda paham. Kemudian Anda kerja tugasnya, kalau Anda tidak mengerti dikasih nanti tidak bisa dijawab. Tujuannya itu. Oh iya Pak. Supaya Anda belajar. Oh, oke. Oh iya.